Dengan nada yang seketika meninggi, DA menagih bayaran sebesar 600.000 atas waktu yang telah dia habiskan. Permintaan itu membuat Rizky tersentak. Dia berkata kalau dirinya tidak punya cukup uang untuk membayar sesuai jumlah tersebut. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di Bandar Lampung pada bulan April ini. Seorang perempuan pengelola praktik layanan esek-esek dieksekusi seorang pengunjung karena protes tidak dibayar sesuai perjanjian. Bahkan tak hanya si pengelola, si pekerja yang sebelumnya bersama si pengunjung juga hampir tewas dalam serangan di subuh hari tersebut. Garis polisi masih terpasang di sebuah rumah yang menjadi tempat lokalisasi di kawasan. Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di balik peristiwa ini. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, terdapat seorang perempuan berinisial NR berusia 41 tahun. Dari dulu, NR ini sudah terbiasa menjalani hidup tanpa banyak bergantung kepada orang lain. Tidak diketahui pasti apa pekerjaan NR sebelumnya, tetapi yang jelas dia diketahui merupakan seorang di sebuah kafe yang terletak di Jalan Teluk Tomini, masih di Kecamatan Panjang. Di sana NR mengelola beberapa pekerja esek-esek. Tak banyak yang diketahui tentang latar belakang keluarganya, tapi dari perjalanan hidup yang dia jalani, ada kemungkinan kondisi ekonominya tidak begitu baik. Sehingga situasi tersebutlah yang perlahan membawa NR ke pekerjaan yang sekarang dia jalani. Di dalam pekerjaan itu, NR tidak sendiri. Dia mempunyai rekan yang merupakan seorang perempuan yang cukup dekat dengan dirinya, berinisial DA, yang usianya sama dengan NR, 41 tahun. DA ini berasal dari Perumnas Wei Halim dan bekerja sebagai salah satu pekerja esek-esek di bawah pengelolaan NR. Awalnya hubungan mereka mungkin sebatas atasan dan bawahan saja, namun lama-kelamaan keduanya menjadi dekat. Mereka sering berbagi cerita bukan cuma soal pekerjaan, tetapi juga tentang masalah pribadi masing-masing. Lalu di sisi lain, ada beberapa pengunjung yang cukup sering datang ke kafe tempat NR bekerja. Salah satunya seorang laki-laki berusia 28 tahun yang bernama Muhammad Rizky Saputra. Dia ini berasal dari daerah Kemiling, Bandar Lampung. Tak diketahui apa kesibukan Rizky sehari-harinya, tetapi yang jelas dia cukup sering terlihat menghabiskan waktu di kafe tersebut. Biasanya dia datang bersama teman-temannya, sekedar duduk, ngobrol, dan menjadikan tempat itu seperti spot tongkrongan mereka. Lama-kelamaan wajah Rizky pun cukup dikenal dengan pekerja di kafe tersebut. Singkat cerita, tibalah di tanggal 31 Maret 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Rizky datang ke kafe itu bersama seorang temannya yang berinisial A. Sebelum sampai ke sana, keduanya sudah lebih dulu meminum minuman keras, sehingga ketika mereka masuk, langkah mereka terlihat agak goyah. Cara mereka berbicara pun sedikit melantur, sampai sempat membuat beberapa orang di dalam kafe melirik ke arah mereka. Begitu masuk, suasana kafe tampak remang dengan lampu-lampu redup yang menemani aktivitas di malam itu. Rizky menghampiri NR yang sedang duduk di kursi bagian depan. Dengan nada santai, dia berkata kalau dia ingin menggunakan pelayanan NR. NR lalu menanggapi, dia menjawab kalau nanti si DA yang akan datang untuk melayani permintaan Rizky.
Tak lama setelah itu, DA pun menghampiri Rizky. Dia menyapa dengan ramah meskipun jelas terlihat kalau Rizky sudah berada di bawah pengaruh alkohol. Interaksi pun berlanjut dengan mereka yang melakukan aktivitas tersebut. Sementara itu, tidak ada informasi tentang apa yang dilakukan si A, teman dari Rizky. Sekitar 2 jam berlalu, suasana yang tadinya ramai perlahan mulai mereda. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 subuh. Rizky terlihat bersiap untuk pergi. Gerakannya tampak ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Namun, tepat saat dia hendak melangkah keluar, DA menghentikannya. Dengan nada yang seketika meninggi, DA menagih bayaran sebesar 600.000 atas waktu yang telah dia habiskan. Permintaan itu membuat Rizky tersentak. Dia berkata kalau dirinya tidak punya cukup uang untuk membayar sesuai jumlah tersebut. Jawaban Rizky langsung memicu emosi DA. Raut wajahnya berubah. Dia tetap menuntut agar Rizky membayar sesuai yang sudah ditentukan. Tapi Rizky masih bersikeras. Dia beralasan tidak mau membayar karena uangnya memang tidak cukup. Perdebatan pun tak terhindarkan. Suara keduanya semakin lama semakin keras hingga membuat mereka menjadi pusat perhatian. Melihat situasi yang mulai memanas, seseorang yang berinisial R yang juga ada di sana segera mendekat. Dia mencoba menenangkan keduanya dengan suara yang lebih rendah, berusaha meredakan keributan itu. Setelah beberapa saat negosiasi berlangsung, akhirnya Rizky pun setuju untuk membayar, meskipun tetap tidak sesuai yang diminta oleh DA. Dia menyerahkan uang sebesar 500.000 rupiah sebagai jalan tengah. Sementara itu DA sepakat dengan total tersebut. Dia langsung menerima uang itu dan pada akhirnya Rizky meninggalkan lokasi bersama temannya si A. Dan persoalan bayaran pun dianggap sudah selesai. Singkat cerita, sekitar 30 menit setelah pergi, Rizky tiba-tiba kembali lagi ke kafe tersebut. Kali ini dia mengatakan kepada orang-orang di sana kalau ponselnya tertinggal. NR dan DA yang mendengar itu langsung saling bertatapan. Mereka mencoba mengingat apakah memang ada barang yang tertinggal di sana. Keduanya kemudian menjawab dengan nada datar, mengatakan bahwa tidak ada ponsel milik Rizky yang mereka temukan. Tetapi Rizky masih tidak percaya. Dia bersikeras kalau ponselnya pasti tertinggal di dalam sana. DA kembali menjawab bahwa setelah Rizky pergi, mereka tidak menemukan barang apapun. Dan bukannya mereda, Rizky justru mulai meninggikan nada bicara. Dia menuduh NR dan DA sengaja tidak mau mengembalikan ponsel karena dia tidak membayar sesuai permintaan sebelumnya. Tuduhan itu membuat NR tersulut emosi. Dia merasa tersinggung, lalu membalas dengan makian. Suasana yang tadinya mulai tenang setelah subuh, mendadak kembali berubah menjadi tegang. Di tengah pertikaian itu, Rizky tiba-tiba mendorong NR dengan keras hingga dia terjatuh ke atas lantai. Rizky lalu mengeluarkan sebuah pisau yang dia simpan di balik bajunya. Dengan gerakan cepat, dia mengayunkan pisau itu ke arah leher NR. Secara refleks, NR langsung menakub lehernya yang mulai mengeluarkan cairan merah. Dia seketika berteriak meminta pertolongan. Namun karena saat itu suasana di sekitaran masih sangat sepi, tidak ada seorang pun yang langsung menyadari kejadian mengerikan tersebut. Saat itu Rizky masih belum berhenti. Dia berusaha menikam NR lagi. Melihat itu, DA langsung bergerak. Dia berusaha menepis pisau hingga pergelangan tangannya terluka. Perlawanan itu justru membuat Rizky semakin marah. Dia kembali mengayunkan pisau dan kali ini ujungnya mengenai tulang pipi DA. DA seketika jatuh terduduk di samping NR yang kondisinya semakin lemah karena cairan merah terus mengalir. Setelah melihat keduanya terkapar, Rizky segera bergegas keluar. Di depan kafe, temannya yaitu A sudah menunggu di atas motor. Tanpa membuang waktu, Rizky naik ke atas motor dan mereka pun bergegas pergi. Semuanya terjadi begitu cepat hingga tidak ada warga sekitar yang sempat datang untuk memberikan pertolongan. Saat itu NR sudah tak lagi mampu bangkit berdiri, tubuhnya tergeletak lemah, sementara di sampingnya DA masih berusaha bertahan. Meski dalam kondisi terluka, DA sempat berjalan ke depan kafe untuk berteriak meminta pertolongan. Cairan merah terus mengalir dari tubuh DA, bahkan sampai mengenang di depan kafe. Sementara itu, beberapa warga yang baru saja terbangun, dalam keadaan bingung mereka segera datang untuk menghampiri dan melihat kondisi keduanya yang sudah sangat mengenaskan. Warga lalu menghubungi pihak kepolisian dan mereka segera membawa NR dan DA ke puskesmas Kecamatan Panjang agar bisa segera mendapatkan pertolongan.
Sesampainya di sana, tenaga medis bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Namun sayangnya, luka yang dialami oleh NR sangatlah parah. Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan, hingga akhirnya NR pun dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, DA masih memiliki peluang untuk bertahan. Meski mengalami luka di bagian tangan dan juga wajah, dia segera mendapatkan perawatan intensif dari tenaga medis. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan dan dia pun berhasil melewati kondisi kritis. Peristiwa ini dengan cepat menyebar dan seketika membuat geger warga sekitar. Begitu menerima laporan, polisi tanpa menunggu lama langsung menuju ke lokasi untuk melihat kondisi korban sekaligus mengumpulkan keterangan dari para saksi. Sesampainya di tempat kejadian, polisi melakukan olah TKP dengan memeriksa setiap sudut area kafe. Mereka memperhatikan posisi korban saat ditemukan sampai menelusuri jejak cairan merah yang masih terlihat. Di waktu yang bersamaan, warga yang berada di sekitaran lokasi juga dimintai keterangan. Seorang saksi berinisial R yang sebelumnya sempat melerai, dia ikut menceritakan kejadian dari awal sampai situasinya memanas. Sementara itu, warga lainnya juga menyampaikan apa yang mereka dengar, terutama soal suara keributan sebelum akhirnya kedua korban ditemukan. Tak hanya itu, polisi juga mencari petunjuk lain dari rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi. Dari rekaman itulah wajah pelaku mulai terlihat. Lalu informasinya segera disebarkan untuk membantu proses pencarian terhadap pelaku. Polisi menduga kalau pelaku akan mencoba kabur dari wilayah Bandar Lampung, sehingga mereka segera berkoordinasi dengan petugas di kawasan Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, informasi tentang pelaku juga diteruskan ke beberapa pos kepolisian lainnya, supaya pergerakannya bisa dipantau dan ruang geraknya semakin terbatas. Dugaan polisi ternyata benar, pelaku memang sempat berusaha melarikan diri ke Pulau Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni. Masih di hari yang sama, tanggal 31 Maret, sekitar pukul 6 sore, tim gabungan dari Tekap 308 Polsek Panjang dan Polresta Bandar Lampung sudah lebih dulu bersiaga di sana. Saat pelaku hendak berangkat, polisi yang sudah lebih dulu melakukan pemantauan bergerak cepat dan menyergapnya di lokasi tersebut. Tanpa banyak celah untuk melarikan diri, pelaku tampak terkejut dan langsung kehilangan kendali. Dia tidak memberikan perlawanan sedikit pun, hanya terdiam, wajahnya tegang dan tubuhnya kaku saat petugas mengamankan kedua tangannya. Yang menarik, saat proses pengamanan berlangsung, polisi menemukan ponsel milik pelaku. Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena berdasarkan keterangan saksi, perdebatan itu terjadi karena pelaku mengaku bahwa ponselnya tertinggal di kafe milik korban. Hal itu pun mulai menimbulkan kecurigaan pada pihak kepolisian. Selain ponsel, sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk mencoba kabur juga turut diamankan sebagai barang bukti. Kemudian pelaku segera dibawa ke kantor pihak kepolisian setempat. Ketika sudah berada di kantor polisi, pelaku pun langsung mendapatkan proses interogasi. Penyidik meminta dia menceritakan kembali semua yang terjadi di malam itu, lalu setiap pengakuannya dicatat dengan rinci. Polisi menanyakan apa saja yang dia lakukan setelah kejadian. Dari situ pelaku mengaku sempat membuang pakaian dan juga pisau yang dia gunakan. Polisi kemudian menelusuri lebih jauh dengan menanyakan lokasi pembuangan barang-barang tersebut. Begitu pelaku menunjukkan titiknya, petugas bergerak dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti itu, yang ternyata dibuang sekitar 5 km dari area pelabuhan. Saat ini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 458 ayat 1 KUHP terkait seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain. Lalu pasal 468 ayat 2 KUHP terkait pengeksekusian. Berdasarkan pasal itu, pelaku terancam hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Meski begitu, proses penyelidikan belum selesai sampai di sini. Polisi masih menggali apakah ada unsur pengeksekusian berencana. Jika benar, hukuman yang akan didapatkan pelaku mungkin akan lebih berat. Selain itu, polisi masih terus mengembangkan kasus ini, terutama untuk mencari keberadaan si A, orang yang sebelumnya datang bersama pelaku. Pada akhirnya kasus ini menyebar begitu luas dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat warga Kecamatan Panjang. Kafe yang sebelumnya diketahui merupakan tempat pekerja esek-esek, kini terlihat begitu mencekam. Tak butuh waktu lama, garis polisi membentang di depan kafe tersebut. Pintu yang biasanya terbuka menyambut pengunjung, kini telah tertutup rapat.
Warga yang melintas pun tak lagi melihatnya sekedar bangunan biasa. Ada rasa takut setiap kali pandangan mereka tertuju ke sana. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar kasus kriminal. Ini menjadi pengingat bahwa emosi sesaat bisa berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Sekian kisah hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.